Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Diayulandari dari SIG 2022 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari praktikum PGPBL, yaitu acara 2 tentang authentication login page. Nah, pertama yang dilakukan yaitu pembuatan folder loading di dalam folder store. Nah, di sini ada beberapa filenya, yaitu loading stage, store, terus reducer, dan action. Nah, yang pertama yaitu untuk loading stage.ts. Di sini kita melakukan ekspor dari interface untuk loading stage. Nah, di sini show ini dengan tipenya boolean. Selanjutnya ini ada loading store spek TS-nya. Di sini memeriksa reducer, yaitu loading reducer ke dalam menangani perubahan status loading. Nah, di sini status loading itu ada show, terus hide, dan should keep state if action is unknown. Nah, di sini show ini mengubah loading stage dari show false menjadi show true, yaitu memastikan bahwa status loading diperbarui dengan benar. Ini. Selanjutnya yang hide ini membalikkan status dari show true menjadi show false. Ya, ini menunjukkan bahwa state itu dapat di reset seperti itu. Lalu yang terakhir, aksi untuk should keep state if action is unknown. Di sini memastikan jika reducer menerima aksi yang tidak dikenal. Nah, unknown. Namun state tetap tidak berubah dan mempertahankan konsisten dengan show true ini. Selanjutnya, loading reducer. Di sini kita melakukan beberapa import, yaitu create reducer, on action, hide show, dan loading state. Nah, di sini itu masing-masing dari direktorinya, tempat dari kita mengimportnya itu. Nah, di sini ada initial state yang dimana ini memiliki show di set ke false. Nah, untuk loading reducer sendiri ini mengelola state terkait dengan loading dalam aplikasi menggunakan NGRX ini. Nah, selanjutnya di sini create reducer ini untuk menangani aksi, yaitu ada 2, show dan hide. Yang dimana show diterima, state diubah menjadi show true, menandakan bahwa loading sedang aktif. Lalu ini yang hide ini mengubah state menjadi show false, yang menandakan bahwa loading itu tidak aktif. Selanjutnya ini ada export yang dimana ini functionnya itu loading reducer, untuk state-nya loading state, dan ini undefined, ini actionnya action, dan returnnya reducer state dan action. Nah, loading reducer ini mengembalikan state yang diperbarui berdasarkan aksi yang diterima dan menjaga konsisten serta keakuratan state loading dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya ini ada loading action, yang dimana ini ada import untuk create action dari NGRX store. Nah, di sini ada export untuk show dan hide, yang dimana show ini mengindikasi loading harus ditampilkan. Nah, loading show. Nah, untuk hide itu harus disembunyikan. Nah, reducernya itu dapat memproses dan merespon perubahan status loading berdasarkan aksi yang diterima ke store seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pembuatan login, yang dimana itu ada di dalam folder store ini.
ada beberapa file juga. Di sini ada login stage ts, yang dimana ini juga melakukan ekspor dari interface login stage. Nah, di sini ada error itu any is recovered, password itu boolean, terus ini recovering juga boolean, terus login dan logging it juga boolean. Selanjutnya ini ada login store spec, yang dimana ini fungsi reducer untuk memastikan bahwa state aplikasi diperbarui dengan benar berdasarkan beberapa aksi terkait login dan pemulihan kata sandi. Nah, pemulihan kata sandi itu recovered password gitu. Nah, di sini describe login store-nya itu ada beberapa aksi, yaitu recovered password sukses. Ini file, dan ini ada login dan login sukses. Login file. Nah, di sini describe login store-nya itu mendefinisikan serangkaian tes atau aksi ini yang menggunakan login reducer untuk mengelola login state gitu. Nah, di sini aksinya memastikan bahwa state diperbarui dengan aksi tersebut. Nah, di sini recover password ini memverifikasi bahwa status itu is recovering diatur menjadi true ketika aksi tersebut dikirim. Nah, ini. Nah, jadi bisa aja dari recover password ini bisa sukses atau fail gitu. Nah, jika sukses ini recovered passwordnya itu true, recovery-nya false, dan ini false untuk filenya itu atau gagal itu false, salah semua gitu. Nah, ini juga sama berlaku untuk login. Ini juga ada login sukses dan login failnya sama. Kalau sukses itu loginnya itu true, loginnya false, dan ini false semuanya seperti itu. Selanjutnya ini ada login reducer. Nah, di sini itu instead initial state diambil dari app initial state login yang menyimpan status awal dari state loginnya. Lalu ini ada create reducer yang digunakan untuk membuat fungsi reducer yang menangani berbagai aksi terkait login dan pemulihan kata sandi. Seperti ini ada recover password sukses, ini ada yang file, ini juga untuk login, ini untuk login sukses, dan ini untuk login filenya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada login action, yang dimana ini juga kita melakukan import untuk create prop, create action, props, dan user. Nah, ini ada juga export dari recovered password sukses dan file. Nah, untuk login action sendiri itu mendefinisikan sejumlah aksi di NGRX yang terkait dengan proses login dan pemulihan kata sandi. Nah, ini sesuai dengan yang ada di reducer ini dan store ini. Untuk bagian ini recover suksesnya ini. Nah, ini tuh kayak untuk recover password ini propsnya itu ambil dari email dengan string. Ini juga yang file ini errornya any. Lalu ini yang untuk login itu email dan passwordnya string. Lalu yang sukses itu usernya. Lalu ini passwordnya untuk yang file itu error any, seperti itu. Nah, selanjutnya ada app initial state, yang dimana ini adalah nilai awal dari state aplikasi berbasis NGRX store, yang app initial state-nya itu sesuai dengan interface dari app state. App state itu dari ini.
Nah, di sini ada melakukan export cons dari app initial state, yaitu app state. Di sini tadi loadingnya itu ada show false, dan ini ada login, yang dimana ini ada error is logged, terus recovering password. Nah, untuk loading ini memulai dengan show false, yang berarti tidak ada indikator loading yang ditampilkan saat aplikasi dimulai. Nah, untuk bagian login ini memiliki beberapa properti yang diinstallasi sebagai dengan default. Ini default ya, jadi sesuai. Lalu di sini ada App Store modul. Nah, yang dimana ini mendefinisikan konfigurasi untuk store dan efek di aplikasi Angular yang menggunakan NGRX. Nah, di sini juga import store modul, loading reducer, loading, login, terus efek modul. Ini ada login efek. Nah, ini ekspornya itu juga sesuai dengan App Store modulnya, yang dimana ini kita melakukan untuk for root, for feature, untuk loading dan loading. Loading ini yang dimana ini ada loading reducer, untuk login ini ada login reducer. Nah, ini untuk efek modul. Nah, ini login efek. Nah, selanjutnya ada app state. Ya, seperti saya bicarakan tadi, yang dimana ini interface yang mempresentasikan struktur keseluruhan state dalam aplikasi berbasis NGRX. Nah, di sini kita import loading stage dan login stage. Nah, login dan loading ini tipe yang masing-masing mempresentasikan state untuk fitur loading dan login. Nah, di sini ada login sesuainya. Nah, ini untuk app state-nya. Ini menyatukan kedua state tersebut dalam satu interface global. Nah, untuk loading mempresentasikan bagian state yang mengelola status loading. Untuk login itu bagian yang status login. Selanjutnya kita itu melakukan sebuah verb base, yang dimana itu untuk environment. Nah, di sini untuk environment. Nah, di sini diisi dengan Firebase config, yang dimana Firebase sendiri itu platform yang dikembangkan oleh Google untuk membantu dalam pengembangan, membuat dan mengelola aplikasi web atau seluler. Nah, di sini seperti ini kita membuat filenya terlebih dahulu. Ini authentication-nya itu memakai email, yang dimana ini ada email saya yang saya tambahkan @user. Nah, selanjutnya untuk memperoleh itu kita dapat melakukan project setting, yang dimana ini ada bagian untuk kita mengambil config-nya ini. Nah, nanti kita masukkan ke dalam environment seperti ini, agar untuk bagian loginnya, username dan passwordnya itu email dan passwordnya sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam yang ada pada authentication-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pembuatan login effect. Nah, di sini. Nah, untuk login effect-nya ini ada import beberapa kode. Nah, untuk login effect-nya itu digunakan untuk mendefinisikan login effect yang merupakan sebuah kelas Angular yang menggunakan NGRX effect untuk menangani site
effect terkait proses login dan pemulihan kata sandi. Nah, di sini ada dua aksi dalam login effect-nya, yang dimana itu masuk dalam konstruktor private action dan private out service. Di sini ada recover password dan login. Nah, di sini recover password ini memanggil metode recover email password ini dari out service untuk memulai proses pemulihan dari kata sandinya. Nah, ini recover password sukses atau fail, seperti itu. Nanti kalau fail ini akan muncul error, seperti itu. Lalu ini yang login juga sama, yang dimana ini memanggil metode login dari out service, login dari out service untuk memulai proses autentikasi, yang dimana ini bisa loginnya sukses atau fail gitu. Lalu di sini juga ada login spec effect, yang dimana kita tetap harus membuat ini. Di sini kita juga mengimport beberapa kode yang dimana ini sangat berguna. Lalu ini ada describe login page, yang isinya itu let komponen, fixture, router, page, store, dan toast controller. Lalu ada before each wait for assign. Dimana ini ada test bed configuration testing module, ini untuk mengetes ya. Dimana ini deklarasinya dari login page. Ini ngimpor beberapa modul, yang dimana ini asalnya dari environment yang telah kita buat tadi. Nah, ini seperti ini. Ini aksinya. Kita dapat mengisinya. Ini jika kita nggak isi password, nanti akan muncul recovery email Sena. Ini akan masuk ke email kita. Saya telah melakukan beberapa percobaan gitu ya. Lalu jika kita melakukan menambahkan email yang salah, ini juga akan masuk juga ke email. Selanjutnya kita harus memasukkan untuk email yang benar, yaitu lalu kita dapat melakukan login. Nah, seperti ini akan masuk ke halaman home. Nah, ketika kita ingin masuk tapi passwordnya salah, kita login tidak bisa, akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak akan bisa masuk login, dan kita harus tetap memasukkan email password yang benar sesuai dengan apa yang kita tulis pada Firebase-nya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga karena saya juga sedang sakit, jadi masih agak batuk. Terima kasih.